3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara, ini konsep kita dalam memandang siapa manusia ada di sini. Bagaimana kita memandang manusia, termasuk manusia itu dari kita? Ini berkaitan. Rasul Paulus menjelaskan dengan begitu gamblang tentang bagaimana kita dapat menilai, melihat sisi manusia itu seperti apa. Dikatakan kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Paulus katakan kami tidak lagi dalam rangka menilai manusia itu menurut ukuran manusia. Seringkali ini jadi problem yang menjadi begitu fundamental dalam kehidupan manusia. Kenapa? Manusia seringkali menilai manusia itu menurut ukurannya. Masa lalunya begini, ya kan? Oh, masa lalunya begini. Siapa dia? Nama jelek kita ada di sebelumnya itu. Orang kan lihat, nggak usah percaya dengan dia. Melihat dari sisi ukuran Kristus, menilai kita. Tapi memang harus sejalan ini. Kalau kita katakan saya adalah ciptaan yang baru, artinya kita juga bertanggung jawab untuk memiliki konsep yang baru juga. Sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu saya juga menyampaikan tentang gambar diri yang sehat. Nah, coba kita lihat pengertian konsep diri yang benar itu, Bapak Ibu Saudara. Gambar diri yang itu mencakup keyakinan, nilai, sikap, dan persepsi diri. Bentuknya dikatakan melalui proses pembelajaran dan interaksi. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, dia mengaku bahwa dia sebagai orang yang lemah, dia bisa mengaku dia sebagai orang yang kuat. Itu dari proses pembelajaran dan interaksi. Orang yang bergaul dengan salah akhirnya menganggap diri tidak berharga, bisa. Tapi orang yang bergaul dengan bagus, dengan mereka yang punya bobot, yang punya kualitas, dia akan merasa berharga. Jadi dari berbagai macam sumber itu, bahwa manusia itu terhadap dirinya itu terbentuk keyakinan, nilai-nilai, sikapnya dari proses pembelajaran, tapi tidak melihat dari dimensi spiritual. Saya sampaikan bahwa mereka hanya menyoroti dalam fokus identitas dan penghargaan. Maka manusia, Bapak Ibu Saudara, seringkali dihargai kalau dia punya identitasnya, siapa dia menurut ukuran manusia. Dia pejabat, makanya Bapak Ibu Saudara, kita seringkali perhatikan kalau orang kaya ngomong salah pun dia nggak benar. Kenapa? Kaitannya dengan identitasnya. Saya pernah membuat sebuah video cukup banyak menanggapi. Saya bilang orang kaya itu omongannya dia nggak benar. Tapi orang yang mungkin tidak punya nama ngomong yang benar pun orang nggak benar. Nah, yang kedua dikatakan filosofi ini bicara tentang eksistensi, tentang keberadaan. Kemudian bicara tentang sosial budaya dibentuk dalam interaksi dan budaya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat diri kita itu yang utuh itu bagaimana Bapak Ibu Saudara? Pertama dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 7, jelas dikatakan bahwa kita itu Bapak Ibu Saudara diciptakan menurut gambar Allah. Imago Dei. Imago Dei itu bentuk dari gambar Allah itu, sifat-sifatnya itulah yang menjadi gambaran tentang manusia itu. Keserupaan, ya kan? Dan ini tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Ada Bapak Ibu Saudara, kenapa hanya manusia yang ditebus oleh Tuhan? Amin. Amin. Diciptakan dalam citra Allah, Imago Dei. Bapak Ibu Saudara, di ayat-ayatnya ada semua. Lalu kemudian diberikan kuasa dan tanggung jawab. Nah, di manusia polanya ada. Maka dari perencanaan polanya ada, lalu diberikan kuasa dan tanggung jawab. Kita ini diberikan tanggung jawab. Haleluya. Amin. Apa tanggung jawab? Kalau kita melihat Kejadian pasal 1 ayat 28, untuk mengusahakan bumi, berkuasa atas segala makhluk. Luar biasa. Nggak ada makhluk yang lain yang seperti ini. Tuhan berikan kuasa, tanggung jawab. Bekerja itu adalah tanggung jawab bagi banyak kita.
Makanya orang kalau nggak bekerja, Alkitab katakan jangan ya makan. Karena memang dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, manusia itu diperuntukkan untuk berkuasa dan bekerja. Nggak ada ibadah. Nah, ini konsep diri kita. Manusia dalam citra Allah disebut dengan memiliki martabat yang sama bagi semua orang. Nilai intrinsikik dan martabat. Nah, ini bicara tentang ontologis. Ontologis itu nilai keberadaan. Kita itu memiliki martabat yang sama. Makanya Bapak Ibu Saudara, di tempat ini siapapun kita ini martabatnya sama. Di mata Tuhan itu nilainya sama. Amin. Amin. Mau yang ganteng, mau yang jelek, mau yang giginya ke depan, giginya ke dalam, sama. Amin. Siapa yang begitu? Kadang-kadang kita nggak pede. Ya, rambut keriting dan ribu sama. Makanya ada lagu apa? Hitam atau putih, rambut lurus, keriting, semua berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kita melihat diri kita sebagai orang yang lemah, makanya kita tidak punya semangat untuk berhubungan, berinteraksi dengan orang lain. Manusia berhak ciptaan. Jadi maksudnya adalah keunikan setiap individu. Kita memiliki keunikan setiap individu. Tadi sudah saya sampaikan. Setiap kita tuh punya keunikan tersendiri. Intim, dominan, ya kan? Ada orang yang pintar membangun hubungan, tapi yang lain dia lemah. Potensi dan bakat dari Allah, maksudnya talenta. Kita punya talenta semua. Sayangnya talenta kita kadang-kadang kita nggak pakai. Kita kubur. Ingat tentang perumpamaan tentang talenta? Yang 5, yang 2 dan yang 1. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 kenapa yang 1? Karena dia pesimis, bahkan dia protes, Tuhan jahat, saya cuma 1. Padahal yang Tuhan lihat bukan satunya, tanggung jawabnya itu. Jadi sekecil apapun tanggung kita harus lakukan. Amin. Amin. Karena Tuhan yang datang itu dalam perumpamaan itu adalah dia hanya mau melihat tanggung jawab kita. Dalam pelayanan ini pendetaannya hebat, jumlahnya banyak. Nggak usah diri. Ini bukan bicara tentang kita gagah-gagahan mau seperti orang lain. Kita bicara tentang tanggung jawab yang Tuhan beri kepada kita kembangkan. Kita punya ciri ingin memiliki relasi connect dengan orang lain. Ini sebenarnya makhluk sosial. Berdiam diri, mengurung diri, naik gawat. Pelayan ada komunikasi, habis doa. Relasi itu Bapak Ibu Saudara bisa menguntungkan kita. Dalam banyak hal relasi itu menguntungkan kita. Kadang hidup itu saya perhatikan tidak dinilai dari waktu kita ketemu kita dapat apa. Tapi di balik pertemuan itu Tuhan bisa-bisanya Tuhan buat rencana yang besar. Kita jangan berdiam diri. Terlalu banyak kita buang-buang waktu. Main HP, main game. Coba Bapak Ibu Saudara kunjungi temannya. Buatkan teman. Amin. Kita mengenal diri kita dengan benar Bapak Ibu Saudara. Implikasinya kita akan memiliki sikap hormat kepada Tuhan yang luar biasa. Hormat Tuhan. Jaga pernikahan itu Bapak Ibu Saudara tahu. Kenapa kita bertahan dalam pernikahan? Kita menghormati Tuhan. Kita capek, terlelah dengan hubungan suami istri, dengan anak. Kita mempertahankan keluarga dan kita menghormati. Keyakinan pada kasihnya. Kalau kita memahami diri kita Bapak Ibu Saudara, kita akan tahu Tuhan itu begitu mengasihi kita. Kalau kita cinta kepada Tuhan, kita cinta kepada sesama. Kalau kita memiliki hubungan yang bagus dengan Tuhan, kita akan memiliki hubungan yang bagus dengan sesama kita. Setuju? Kali lagi, tadi sama pertanyaan. Jika kita mengenal diri kita dengan benar, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, dan kemudian apa yang ketiga? Hubungan terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita dapat melihat diri kita? Maka kita dapat menerima diri kita, menjaga alam, lalu kemudian merawat, tanggung jawab, mengelolanya. Kalau merawat alam, contoh tidak membuang sampah, termasuk bagian. Kita bisa melakukan kerja sepenuhnya. Kalau setiga itu bilang apa? Kalau sesuatu yang kamu perbuat, apa? Perbuatlah sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kaitannya dengan pengenalan diri kita tadi. Kita bisa mengenal diri kita, kita belajar
memiliki tanggung jawab yang benar. Macam dari di dalam Tuhan itu meliputi bagian ini, yaitu dimensi spiritual. Sisi spiritualnya ada, tidak hanya mengenal manusia, melihat dari sikap nilai dan identitas yang dilihat oleh manusia. Yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah dalam citranya. Sekali lagi, kita ini diciptakan oleh Allah dalam citranya. Ini hal yang luar biasa, yang mewah buat kita. Kemudian konsep Kristen mencakup imago Dei. Ya kan, hak cipta kan, hubungan, dosa, dan pembaharuan. Ini semua menjadi rentetan terhadap tema ini. Yang keempat, memiliki implikasi pada hubungan dengan Allah. Ya kan, tadi yang terakhir kita bahas itu implikasinya hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama, hubungan dengan diri sendiri, dan juga terakhir adalah terkait dengan tanggung jawab kita. Mari kita belajar. Nah, ini sebuah saran bagi kita, Bapak Saudara, mari kita mendalami Alkitab dan kembangkan bakat kita. Amin.